Langit sore di kota kecil tempatku tinggal tampak memerah, seakan ikut merayakan kebahagiaan yang seharusnya aku rasakan. Besok adalah hari pernikahanku, hari yang selama ini kudambakan, hari di mana aku resmi melepas masa lajangku bersama Arman, lelaki yang selama 2 tahun terakhir menemaniku dengan janji-janji manis. Aku, Kirana, perempuan berusia 26 tahun, anak pertama dari 2 bersaudara. Hidupku biasa saja, tidak mewah, tidak juga kekurangan. Sejak kecil aku terbiasa mengalah demi adikku, Nadia, yang lebih muda 3 tahun dariku. Nadia selalu jadi kesayangan keluarga, mungkin karena sifatnya yang manja, cantik, dan selalu mampu mencuri perhatian siapapun. Aku tak pernah iri, karena bagiku, kebahagiaan adikku adalah kebahagiaanku juga. Begitulah yang selalu kupegang. Seharusnya, aku merasa bangga. Pagi tadi rumahku penuh dengan para tamu yang datang membantu persiapan. Keluarga besar berdatangan, tenda sudah berdiri, dekorasi pelaminan mulai dihias, bahkan gaun putihku tergantung manis di dalam kamar. Semua tampak sempurna. Semua berjalan sesuai rencana. Namun, sejak sore ini, ada sesuatu yang terasa janggal. Arman belum juga datang menemuiku. Biasanya, sehari sebelum pernikahan, calon pengantin pria akan datang membawa beberapa perlengkapan adat dan memastikan persiapan berjalan lancar. Aku mencoba menghubunginya lewat telepon. Berulang kali ku coba, tapi selalu gagal tersambung. Sesekali teleponku terhubung, namun langsung beralih ke pesan suara. Awalnya aku mencoba berpikir positif. Mungkin dia sibuk. Mungkin ada urusan di rumahnya. Mungkin baterainya habis. Aku meyakinkan diriku sendiri, menolak rasa was-was yang tiba-tiba menggelayuti hati. Ran, kamu kenapa melamun? Besok hari besar kamu, loh. Suara itu berasal dari Nadia, adikku. Aku menoleh padanya. Nadia tampak begitu cantik sore itu, hanya dengan kaos santai dan celana pendek. Rambut panjangnya tergerai wangi, wajahnya dipoles make-up tipis meski tidak ada acara resmi. Dia selalu tahu cara tampil memesona, bahkan tanpa usaha keras. Aku lagi mikirin Arman. Dari tadi nggak bisa dihubungi. Kataku pelan. Nadia tersenyum miring. Ya ampun, Kat. Namanya juga cowok. Pasti lagi sibuk ngurusin sesuatu. Kamu jangan khawatir dulu. Aku menghela napas. Tapi biasanya dia selalu kasih kabar. Ini sama sekali nggak ada. Tenang aja, semua akan baik-baik saja. Kamu kan mau jadi pengantin besok, jangan bikin wajah kamu muram gitu. Nanti malah nggak cantik di pelaminan. Nadia meraih tanganku seakan menenangkan. Senyum di bibirnya hangat, tapi entah kenapa ada kilatan aneh di matanya. Sekilas saja, tapi cukup membuatku tidak nyaman. Malam itu aku berusaha tidur. Namun, setiap kali kupejamkan mata, aku hanya memikirkan Arman. Apa dia sakit? Apa ada masalah di keluarganya? Atau, jangan-jangan, tidak, aku tidak ingin berpikir yang buruk. Pagi menjelang, dan rumah sudah riuh oleh suara tamu, keluarga, dan kerabat yang menyiapkan pesta. Aku bangun dengan mata sembab karena kurang tidur. Namun, di tengah keriuhan itu, ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak dikenal. Dengan jantung berdebar, aku membukanya. Isinya hanya satu kalimat yang membuat seluruh tubuhku gemetar. Maaf, Kirana. Aku dan Nadia memilih pergi bersama. Tolong jangan cari kami. Tanganku langsung lemas. Ponsel hampir terjatuh dari genggaman. Dadaku sesak, seakan udara lenyap dari sekitarku. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Pesan itu jelas dari Arman, calon suamiku. Dan nama Nadia, adikku sendiri, tertera di sana. Aku berlari ke kamar Nadia. Kosong. Lemari bajunya terbuka, sebagian pakaian hilang. Meja riasnya berantakan, beberapa perhiasan ikut lenyap. Saat itu juga aku tahu, pesan itu bukan lelucon. Mereka benar-benar pergi. Ya Allah, suaraku tercekat. Ibu yang melihatku dari pintu langsung panik. Kenapa, Ran? Ada apa? Kenapa kamu pucat begitu? Aku tidak mampu menjawab. Aku hanya menyerahkan ponselku pada ibu. Wajah ibu berubah tegang saat membaca pesan itu. Tak lama kemudian, suara tangisnya pecah.
Astagfirullah, Nadia, apa yang kamu lakukan? Ayah datang menghampiri, dan dalam sekejap suasana rumah yang riuh berubah menjadi kacau. Semua orang bertanya-tanya, kabar menyebar cepat di antara keluarga. Bisik-bisik tajam terdengar dari para kerabat. Ya ampun, masa pengantin cowok kabur sama adiknya sendiri? Kasihan sekali Kirana. Ini memalukan sekali untuk keluarga. Kata-kata itu menusuk hatiku lebih dalam daripada 1000 pedang. Aku hanya bisa terduduk di lantai, menangis tanpa suara. Hari yang seharusnya jadi hari bahagiaku berubah jadi mimpi buruk. Tenda sudah berdiri, undangan sudah tersebar, gaun sudah disiapkan. Semua mata tertuju padaku, memandang dengan iba, simpati, sekaligus gosip yang tidak bisa mereka sembunyikan. Beberapa keluarga mencoba menghibur, tapi kata-kata mereka tidak banyak membantu. Yang sabar ya, Nak Kirana. Allah pasti punya rencana yang lebih baik. Jangan terlalu dipikir, mungkin memang bukan jodoh. Aku ingin menjerit, ingin marah, ingin bertanya kenapa aku harus dihina seperti ini. Bagaimana bisa Arman, yang selama ini bersumpah akan mencintaiku seumur hidup, memilih meninggalkan aku tepat sehari sebelum akad nikah? Bagaimana bisa Nadia, adikku sendiri yang tumbuh besar bersamaku, tega menusukkan pisau ke punggungku seperti ini? Air mataku tak berhenti mengalir. Aku merasa dikhianati dari dua sisi, cinta dan keluarga. Di tengah kekacauan itu, seseorang datang. Lelaki itu tampak sederhana, kemeja putih polos, celana hitam, rambut tersisir rapi. Aku mengenalnya samar. Dia bernama Adrian, tunangan Nadia. Adrian datang dengan wajah tegang. Rupanya ia juga baru tahu Nadia pergi bersama Arman. Maaf, Bu, Pak, Adrian menunduk sopan pada orang tuaku. Saya datang untuk meminta maaf. Nadia, ternyata memilih pergi dengan pria lain. Saya tidak menyangka. Aku menoleh padanya. Matanya teduh, namun penuh kekecewaan. Sama sepertiku, ia juga korban pengkhianatan. Bedanya, dia tampak lebih tegar, lebih mampu mengendalikan emosi. Aku ingin bicara padanya, ingin berbagi rasa sakit, tapi lidahku keluh. Hari itu menjadi titik paling kelam dalam hidupku. Seharusnya aku menjadi pengantin wanita yang duduk anggun di pelaminan, tersenyum menyambut tamu. Tapi kenyataannya, aku menjadi bahan gunjingan, calon suami kabur bersama adikku sendiri. Aku tidak tahu harus bagaimana. Tidak tahu apa yang harus kuhadapi besok. Yang aku tahu hanya satu, hatiku hancur berkeping-keping. Dan aku tidak menyadari bahwa justru dari kehancuran itulah takdir baru akan dimulai. Takdir yang mempertemukanku dengan seorang pria bernama Adrian. Pagi itu, rumahku yang kemarin dipenuhi tangis dan kekecewaan kini dipenuhi keheningan yang mencekam. Tidak ada lagi riuh persiapan, tidak ada lagi canda tawa keluarga. Yang tersisa hanya bisik-bisik penuh kasihan dan tatapan mata yang menusuk. Aku masih duduk di kamarku, gaun pengantin tergantung di sudut ruangan, seakan mengejekku. Gaun putih itu, yang seharusnya kupakai hari ini, kini hanya menjadi simbol luka. Aku menatapnya dengan mata sembab, mencoba menahan air mata yang terus ingin jatuh. Pintu kamar diketuk perlahan. Suara ibu terdengar dari luar. Ran, boleh ibu masuk? Aku hanya diam. Tak lama kemudian pintu terbuka dan ibu masuk dengan wajah penuh lelah. Matanya bengkak karena menangis semalaman. Beliau duduk di sampingku, menggenggam tanganku erat. Maafkan ibu, Nak, suaranya bergetar. Aku menoleh, bingung. Kenapa ibu minta maaf? Ini semua bukan salah ibu. Tapi ibu merasa gagal menjaga kamu, gagal membimbing Nadia. Seharusnya, ibu lebih peka. Air matanya jatuh. Aku ikut menangis. Ibu jangan salahkan diri sendiri. Ini pilihan mereka. Aku cuma nggak habis pikir kenapa harus aku yang jadi korban. Ibu menarikku dalam pelukannya. Sabar ya, Nak. Allah pasti punya rencana lain. Siang itu, Adrian kembali datang ke rumah. Penampilannya masih sederhana, kemeja putih dan celana hitam. Ia membawa sekotak buah sebagai tanda sopan santun. Sikapnya tenang, meski jelas terlihat ada luka di matanya. Ayah menyambutnya di ruang tamu. Aku ikut duduk di sana,
walau jantungku berdebar tidak karuan. Terima kasih sudah datang, Nak Adrian, kata ayah. Kami semua tahu kamu juga jadi korban dalam masalah ini. Adrian mengangguk. Iya, Pak. Saya juga kaget. Nadia memilih kabur dengan Arman. Saya tidak menyangka akan dikhianati seperti ini. Ada hening sejenak. Kata-kata Adrian membuat hatiku perih. Aku dan dia sama-sama korban. Sama-sama ditusuk oleh orang yang seharusnya mencintai kami. Ibu menatap Adrian dengan mata merah. Nak Adrian, maaf sekali ya. Kami merasa sangat malu. Tidak usah merasa malu, Bu. Saya yang seharusnya minta maaf, karena Nadia bagian dari keluarga saya juga. Adrian menunduk sopan. Aku menatapnya sekilas. Dia berbeda dari Arman. Wajahnya tenang, tidak ada kesombongan. Tapi entah kenapa, aku merasa asing. Dia bukan seseorang yang kuinginkan ada di hadapanku saat ini. Sore harinya, keluarga besar berkumpul di ruang tengah. Suasana tegang. Semua membicarakan nasib pesta pernikahan yang sudah disiapkan. Kalau dibatalkan, malu besar kita. Undangan sudah tersebar, tamu sudah datang. Bagaimana kita menjelaskan? Salah satu paman bersuara. Tapi bagaimana mungkin tetap dilanjutkan kalau mempelai pria kabur? Jawab Bibi. Ayah hanya bisa menghela napas berat. Inilah masalahnya. Kalau acara batal, nama baik keluarga jatuh. Orang-orang akan terus membicarakan ini bertahun-tahun. Semua terdiam. Lalu tiba-tiba, kakek yang sejak tadi duduk diam bersuara pelan namun tegas. Ada satu jalan. Pernikahan tetap dilanjutkan, tapi calon pengantin pria diganti. Adrian. Semua menoleh ke arah Adrian yang duduk di sudut ruangan. Matanya melebar, jelas tidak menyangka akan disebut. Aku ikut terkejut. Apa? Tidak mungkin, Kate. Aku tidak bisa. Tunggu dulu, Ran. Kakek menatapku dalam-dalam. Dengar dulu penjelasan kakek. Adrian sudah dilamar untuk Nadia, artinya secara adat, dia sudah bagian dari keluarga. Sekarang Nadia mengkhianati dia, dan Arman juga mengkhianatimu. Kalian berdua sama-sama korban. Kalau kalian bersatu, bukan hanya menyelamatkan nama baik keluarga, tapi juga, mungkin itu sudah jalan Tuhan. Aku menggeleng keras. Tapi, aku tidak mencintai Adrian. Aku bahkan hampir tidak mengenalnya. Kakek tersenyum bijak. Cinta bisa tumbuh setelah pernikahan, Nak. Yang terpenting kalian saling menghormati. Pernikahan bukan hanya soal cinta, tapi juga soal komitmen. Aku terdiam. Kata-kata itu masuk akal, tapi hatiku belum bisa menerima. Adrian menatapku sejenak, lalu berkata pelan, saya tidak ingin memaksa. Tapi kalau ini memang jalan terbaik untuk menjaga kehormatan keluarga, saya siap. Beberapa tetangga berbisik-bisik saat aku lewat. Kasihan Kirana, ditinggal calon suami, malah nikah sama tunangan adiknya. Untung aja ada Adrian. Kalau enggak, malu besar keluarganya. Tapi, katanya Adrian orang biasa-biasa aja, bukan? Apa mereka bisa bahagia? Aku pura-pura tidak mendengar, tapi hatiku perih. Di rumah orang tua, aku dan Adrian juga harus menghadapi keluarga besar. Sebagian masih terkejut, sebagian lagi mencoba mendukung. Yang penting kalian saling menghormati. Soal cinta, itu bisa tumbuh nanti, kata salah satu bibiku. Aku hanya tersenyum hambar. Malam kedua, aku masih menempati ranjang sendirian. Adrian tetap memilih sofa. Namun, saat itu aku memberanikan diri bicara. Adrian, kamu nggak capek tidur di sofa? Tanyaku pelan. Dia menoleh sebentar. Tidak apa-apa. Aku nggak ingin kamu merasa terpaksa berbagi ranjang denganku. Aku terdiam. Ada rasa lega sekaligus rasa bersalah. Aku tahu dia tidak salah, tapi aku masih belum siap. Adrian benar-benar menjaga jarak. Ia tidak pernah menyentuhku tanpa izin, tidak pernah memaksakan sesuatu. Sikapnya membuatku bingung, dia pria, tentu punya keinginan. Tapi ternyata dia lebih memilih menahannya demi membuatku nyaman. Apakah pria seperti ini benar-benar ada? Perhatian kecil. Hari-hari berikutnya, sedikit demi sedikit aku mulai melihat sisi lain dari Adrian. Suatu pagi,
Aku sakit kepala. Mungkin karena terlalu banyak pikiran. Adrian langsung membawakan obat dan segelas air tanpa banyak bicara. Kamu istirahat saja hari ini. Aku bisa urus makan sendiri, katanya singkat, tapi tulus. Hari lain, saat aku lupa menutup jendela kamar dan hujan deras mengguyur, Adrian masuk lebih dulu, menutup jendela, lalu menjemurkan kain yang basah tanpa menyalahkanku. Kamu pasti capek. Biar aku yang urus, katanya sambil tersenyum tipis. Aku hanya bisa terdiam. Hati kecilku mulai terusik. Arman dulu sering bersikap manis, tapi selalu ada maksud di baliknya. Adrian berbeda, sikapnya sederhana, tapi tulus. Meski begitu, aku belum bisa benar-benar membuka hati. Setiap kali melihat Adrian, bayangan Arman dan Nadia kembali muncul. Luka pengkhianatan itu masih terlalu dalam. Suatu malam, aku menangis diam-diam di kamar. Kupikir Adrian sudah tidur, tapi ternyata dia mendekat. Kirana, kamu nggak apa-apa? Tanyanya pelan. Aku buru-buru menghapus air mata. Enggak, aku cuma masih belum bisa terima semua ini. Adrian duduk di kursi dekat ranjang. Aku mengerti. Aku juga masih terluka. Tapi kita nggak bisa terus hidup dalam bayangan mereka. Kita punya jalan kita sendiri. Aku menatapnya. Kata-katanya sederhana, tapi menohok. Dia benar. Kami berdua korban, tapi jika terus terjebak dalam luka, kami tidak akan pernah bisa melangkah maju. Hari itu, Adrian pulang lebih cepat dari biasanya. Aku sedang sibuk di dapur mencoba resep baru, ayam goreng madu. Saat ia mencicipinya, matanya berbinar. Enak sekali. Kamu benar-benar pintar masak, katanya dengan ekspresi tulus. Aku tertawa kecil, mungkin untuk pertama kalinya sejak menikah. Masa sih? Padahal tadi aku hampir gosongin ayamnya. Adrian ikut tersenyum, dan untuk sesaat aku lupa semua rasa sakit. Rasanya hangat. Hari-hari pertamaku bersama Adrian memang penuh kecanggungan. Kami seperti dua orang asing yang dipaksa hidup bersama. Tapi perlahan, aku mulai melihat bahwa di balik kesederhanaannya, Adrian adalah pria yang penuh kesabaran dan ketulusan. Aku masih takut, masih ragu. Tapi ada sesuatu dalam diriku yang mulai berubah. Mungkin, hanya mungkin, aku bisa belajar mencintai pria ini. Hari-hari bersama Adrian mulai berjalan lebih ringan, meski masih penuh kecanggungan. Aku belajar mengenalnya sedikit demi sedikit. Ia pria sederhana, tenang, sabar, dan selalu tahu cara membuatku merasa dihargai. Tapi aku tetap menganggapnya orang biasa. Seseorang yang mungkin punya pekerjaan sederhana, mengingat penampilannya yang apa adanya. Namun, semua dugaanku runtuh di suatu hari. Suatu pagi, Adrian berkata padaku, "Hari ini aku ada acara penting di kantor. Kamu mau ikut?" Aku sempat ragu. Selama ini aku jarang tahu soal pekerjaannya. Bahkan aku tidak pernah bertanya detail karena merasa tidak enak. Aku? Ikut? Memangnya aku boleh? Tanyaku hati-hati. Tentu saja boleh. Kamu kan istriku. Adrian tersenyum tipis. Anggap saja sekalian jalan-jalan. Aku nggak mau kamu terus-terusan di rumah. Aku mengangguk pelan. Jujur, ada rasa penasaran juga. Sebenarnya pekerjaan Adrian itu apa sih? Siang itu, kami berangkat bersama. Aku memakai blus sederhana dan rok panjang, tidak terlalu dandan. Kupikir, kami hanya akan pergi ke kantor kecil atau toko tempat Adrian bekerja. Tapi mobil yang Adrian kemudikan berhenti di depan sebuah gedung pencakar langit yang menjulang megah di pusat kota. Gedung kaca modern dengan papan nama besar bertuliskan, Adrian Corp. Aku menatapnya dengan mulut terbuka. Kita mau ke sini. Adrian tersenyum sekilas. Iya, ini kantorku. Aku menelan ludah. Kantornya? Begitu kami masuk, resepsionis langsung berdiri dan menunduk hormat. Selamat siang, Pak Adrian. Aku makin bingung. Semua karyawan yang kami lewati memberi salam sopan, ada yang menunduk, ada yang tersenyum penuh hormat. Seolah Adrian adalah bos mereka. Aku berbisik pelan, Adrian, kamu siapa sebenarnya? Dia hanya tersenyum tipis, seakan menikmati keterkejutanku. Nanti kamu akan tahu. Kami naik lift menuju lantai teratas.
Begitu pintu terbuka, aku melihat sebuah ruangan luas dengan interior modern, penuh kaca, dan pemandangan kota yang menakjubkan. Di meja kerja besar di tengah ruangan, tertulis sebuah nama, Adrian Pratama, CEO. Aku terdiam. Kakiku seolah membeku. Jangan bilang, suaraku tercekat. Adrian berjalan masuk santai, lalu duduk di kursinya dengan tenang. Iya, Kirana. Aku CEO perusahaan ini. Aku menatapnya tak percaya. Ingatanku berputar kembali. Penampilan sederhananya, kemeja putih polos, sikapnya yang kalem, semua itu menyembunyikan fakta besar. Kenapa kamu gak pernah bilang? Tanyaku lirih. Adrian menatapku lekat-lekat. Karena aku ingin dilihat apa adanya. Aku tidak ingin ada orang yang mencintaiku hanya karena uang atau statusku. Aku ingin seseorang yang tulus, yang melihat aku sebagai manusia, bukan CEO. Aku tercekat. Kata-katanya menusuk dalam. Hari itu aku ikut mendampingi Adrian di kantornya. Aku melihat bagaimana para staf menghormatinya, bagaimana ia memimpin rapat dengan wibawa, bagaimana ia membuat keputusan tegas tapi tetap tenang. Dia benar-benar sosok yang berbeda dari yang kukira. Aku duduk di sudut ruangan, memperhatikan diam-diam. Hatiku bergetar. Jadi, pria sederhana yang selama ini tidur di sofa kamarku adalah seorang CEO besar? Ketika rapat selesai, Adrian menghampiriku. Kamu lapar? Ayo kita makan siang. Aku hanya bisa mengangguk, masih terpukau. Kami pergi ke restoran mewah di dekat kantor. Pelayan-pelayan langsung melayani Adrian dengan penuh hormat, jelas sudah mengenalnya sebagai pelanggan penting. Aku merasa canggung. Aku nggak biasa makan di tempat seperti ini. Adrian menatapku lembut. Kamu tidak perlu berubah hanya karena berada di sisiku. Jadi dirimu saja, Kirana. Itu sudah cukup. Aku menunduk, hatiku semakin bergetar. Sungguh berbeda dari Arman dulu, yang sering menuntutku agar tampil lebih modis, lebih anggun, seolah aku tidak pernah cukup. Dengan Adrian, aku merasa diterima. Malam harinya, aku merenung sendirian di kamar. Rahasia Adrian membuat pikiranku kalut. Bagaimana mungkin aku bisa berada di sisi pria seperti dia? Aku hanya perempuan biasa, korban pengkhianatan. Sedangkan dia pria luar biasa. Aku merasa kecil. Tapi di sisi lain, aku juga merasa bangga. Entah sejak kapan, ada rasa kagum yang tumbuh. Rasa hangat setiap kali mengingat tatapannya yang teduh, sikapnya yang sabar, dan kini wibawanya sebagai pemimpin. Aku menggenggam selimutku erat. Apakah ini yang disebut mulai jatuh cinta? Beberapa hari kemudian, aku memberanikan diri bicara padanya. Malam itu kami duduk di balkon rumah, menikmati udara sejuk. Adrian, panggilku pelan. Iya? Ia menoleh. Kenapa kamu mau menikahiku waktu itu? Maksudku, kita bahkan hampir tidak saling kenal. Apa kamu benar-benar hanya ingin menyelamatkan nama keluarga? Adrian menatap langit malam sejenak, lalu berkata, awalnya iya. Aku ingin menjaga kehormatan keluargamu, juga keluargaku. Tapi setelah mengenalmu, aku tidak menyesal. Aku melihat sesuatu dalam dirimu, Kirana. Sesuatu yang berbeda. Aku menelan ludah. Berbeda? Ya. Kamu tulus, sederhana, apa adanya. Itu yang selama ini ku cari. Aku terdiam. Jantungku berdegup kencang. Kata-kata itu terasa begitu tulus, membuat dinding yang selama ini ku bangun runtuh perlahan. Sejak malam itu, aku mulai melihat Adrian dengan cara yang berbeda. Bukan hanya sebagai pria asing yang dipaksa menikah denganku, tapi sebagai seseorang yang mungkin bisa kucintai. Aku mulai memperhatikan hal-hal kecil, cara dia tersenyum, cara dia mendengarkan, cara dia melindungiku tanpa membuatku merasa lemah. Aku tahu, aku masih menyimpan luka dari pengkhianatan Arman dan Nadia. Tapi perlahan, luka itu terasa lebih ringan saat berada di dekat Adrian. Rahasia besar Adrian telah terbongkar. Dia bukan pria sederhana seperti yang kupikirkan, melainkan seorang CEO muda yang disegani. Namun, justru kesederhanaannya yang membuatku jatuh kagum. Aku mulai menyadari sesuatu. Mungkin pernikahan ini bukan hanya jalan keluar dari rasa malu, tapi juga awal dari kebahagiaan yang sesungguhnya.
Sejak aku mengetahui bahwa Adrian bukan pria biasa, melainkan seorang CEO muda yang disegani, pandanganku terhadapnya berubah total. Awalnya, aku hanya melihatnya sebagai suami pengganti, seseorang yang datang karena keadaan. Tapi sekarang, setiap kali menatapnya, ada rasa berbeda yang tidak bisa kuabaikan pagi itu, seperti biasa aku bangun lebih awal. Biasanya aku menyiapkan sarapan sederhana, nasi goreng atau roti bakar. Tapi kali ini aku mencoba membuat sesuatu yang lebih istimewa, pancake dengan madu. Adrian masuk ke dapur ketika aku masih sibuk mengatur piring. "Kamu masak apa?" tanyanya sambil mendekat. Aku tersipu. "Pancake. Nggak tahu enak atau enggak." Dia mengambil sepotong, mencicipinya, lalu mengangguk puas. "Enak sekali. Kamu terus-terusan bikin aku kagum." Aku tertawa kecil, pura-pura sibuk membereskan meja agar pipiku yang memerah tidak terlalu kelihatan. Sejak itu, suasana sarapan kami tidak lagi sesenyap dulu. Ada tawa kecil, obrolan ringan, dan sesekali godaan tipis yang membuatku salah tingkah. Suatu sore, aku pulang dari rumah ibu dengan wajah lelah. Hari itu aku membantu membersihkan sisa-sisa pesta yang belum selesai dibereskan. Begitu masuk rumah, Adrian langsung menatapku cemas. "Kamu capek sekali kelihatannya." Aku hanya tersenyum hambar. "Biasa aja. Cuma pegal sedikit." Tanpa banyak bicara, Adrian keluar sebentar, lalu kembali dengan ember berisi air hangat. Ia duduk di depanku, menarik kursi, lalu dengan tenang merendamkan kakiku ke dalam air itu. Aku terkejut. "Adrian, apa yang kamu lakukan?" "Memijat kakimu, supaya lebih rileks." Aku mencoba menarik kakiku, tapi ia menahan lembut. "Tenang saja, aku hanya ingin kamu merasa lebih baik." Hatiku bergetar. Tindakan sederhana itu jauh lebih berharga daripada sejuta janji manis. Arman dulu tak pernah melakukan hal seperti ini. Aku menunduk, menahan air mata haru. "Terima kasih." Perjalanan pertama. Beberapa minggu kemudian, Adrian mengajakku pergi ke luar kota. "Ada acara kerja di Bandung. Aku ingin kamu ikut. Anggap saja kita sekalian bulan madu kecil-kecilan," katanya dengan senyum hangat. Aku kaget, tapi juga senang. Ini pertama kalinya kami akan bepergian bersama setelah menikah. Perjalanan dengan mobil terasa nyaman. Adrian pandai mengemudi, dan sesekali ia memutarkan musik lembut. Kami bercakap-cakap tentang hal-hal ringan, makanan favorit, masa kecil, hobi. Aku baru sadar betapa sedikit yang ku ketahui tentangnya. Tapi semakin lama mendengar ceritanya, semakin aku merasa dekat. Sesampainya di Bandung, kami menginap di sebuah villa indah di kaki gunung. Udara sejuk, pemandangan hijau, semuanya terasa menenangkan. Malam itu kami duduk bersama di teras villa, menikmati bintang-bintang. "Kirana," suara Adrian lembut. Aku menoleh. "Ya, terima kasih sudah menemaniku sejauh ini. Aku tahu ini bukan pernikahan biasa, tapi aku benar-benar ingin kita bisa saling membahagiakan." Dadaku sesat. Kata-katanya sederhana, tapi begitu tulus. Aku hanya bisa mengangguk, takut jika aku bicara maka air mataku akan jatuh. Esok paginya, kami berjalan-jalan ke sebuah kebun teh. Jalannya menanjak dan licin. Aku sempat hampir terpeleset, tapi Adrian cepat meraih tanganku. Pelan-pelan. Aku pegangin. Tangannya hangat menggenggam tanganku. Aku terpaku, jantungku berdebar kencang. Dia tidak segera melepasnya, bahkan saat jalanan sudah rata. Aku pura-pura menunduk, tapi hatiku berteriak, aku suka perasaan ini. Di tengah kebun teh itu, angin berhembus lembut, dan untuk pertama kalinya aku merasa benar-benar dekat dengannya. Bukan hanya secara fisik, tapi juga secara hati. Namun, kebahagiaan itu juga menimbulkan kebingungan. Malamnya, saat aku berbaring di ranjang villa, pikiranku kacau. Apakah aku jatuh cinta pada Adrian? Apakah ini benar-benar cinta, atau hanya rasa kagum karena dia baik padaku? Bagaimana kalau suatu hari dia juga meninggalkanku seperti Arman? Ketakutan itu menghantuiku. Luka lama belum benar-benar sembuh, dan aku takut jika membuka hati, aku akan terluka lagi. Adrian masuk kamar, melihatku termenung. "Kamu baik-baik saja?" Aku tersenyum kecil. "Ya,
Aku cuma lelah. Dia mengangguk. Tidurlah, aku di sini. Dan kata-kata itu, sesederhana apapun, membuatku merasa aman. Sakit yang memuji. Beberapa hari kemudian, Adrian jatuh sakit karena terlalu lelah bekerja. Ia demam tinggi, wajahnya pucat. Aku panik, segera merawatnya, menyiapkan kompres, membuat bubur, bahkan menolak ajakan ibu untuk pulang demi tetap menjaganya. Saat aku menaruh kompres di dahinya, Adrian menggenggam tanganku. Kirana, jangan khawatir. Aku baik-baik saja. Aku menggigit bibir menahan tangis. Kamu bodoh. Kenapa kerja terlalu keras? Dia tersenyum lemah. Karena aku ingin memberikan yang terbaik untuk kita. Hatiku meleleh. Aku menyadari sesuatu. Aku tidak ingin kehilangan pria ini. Bukan hanya sebagai suami karena keadaan, tapi karena aku benar-benar mulai mencintainya. Malam itu, setelah Adrian tertidur, aku duduk di sampingnya, menatap wajahnya yang tenang. Adrian, aku belum bisa bilang ini langsung padamu. Tapi, aku rasa aku mulai jatuh cinta. Aku mengucapkannya lirih, hanya untuk diriku sendiri. Tapi entah kenapa, saat itu aku merasa lega. Hari-hari bersama Adrian perlahan mengikis luka masa laluku. Perhatian kecil, kebersamaan, perjalanan singkat, bahkan sakit yang ia derita membuatku semakin sadar, cinta tidak harus datang dari awal. Cinta bisa tumbuh dari kebersamaan, dari ketulusan, dari rasa saling menjaga. Dan sekarang, benih cinta itu mulai tumbuh di hatiku, pada pria yang awalnya hanya pengganti, tapi kini menjadi pusat duniaku. Hari-hari setelah perjalanan ke Bandung terasa berbeda. Aku dan Adrian semakin dekat, semakin saling mengenal. Hubungan kami tak lagi dingin seperti awal menikah. Aku sudah berani tertawa lepas di hadapannya, dan Adrian pun mulai terbuka menceritakan berbagai hal tentang pekerjaannya. Setiap pagi ia berangkat ke kantor dengan penuh semangat, dan setiap malam ia pulang dengan senyum lelah namun selalu menyempatkan waktu menanyakan kabarku. Seperti ada kebahagiaan baru yang mengalir dalam rumah tangga kami. Aku sempat berpikir, andai dulu tidak ada pengkhianatan itu, mungkin aku tak akan pernah tahu indahnya hidup bersama Adrian. Sementara aku perlahan menemukan kebahagiaan, kabar tentang Arman dan Nadia mulai terdengar. Mereka memang benar-benar pergi kabur setelah meninggalkan kami di pelaminan. Namun hidup tak semanis bayangan mereka. Arman yang dulu kuanggap pria mapan ternyata hanya pandai bersandiwara. Tabungannya tipis, pekerjaannya tidak tetap, dan begitu ia memilih kabur dengan Nadia, segalanya hancur. Nadia yang manja dan terbiasa dimanja orang tua mulai merasakan pahitnya hidup tanpa fasilitas. Mereka tinggal di kos-kosan sempit, sering terlilit hutang, bahkan bertengkar hampir setiap hari. Suatu malam, Nadia sempat menangis keras, menyesali pilihannya. Arman, kenapa hidup kita jadi seperti ini? Kau janji akan membahagiakan aku. Arman menghela napas. Aku sedang mencari kerja tetap. Bersabarlah. Namun dalam hati kecilnya, ia sendiri menyesal. Ia meninggalkan Kirana, perempuan yang selalu setia, demi adiknya yang manja dan penuh tuntutan. Beberapa bulan berlalu. Arman akhirnya mendapat pekerjaan di sebuah perusahaan besar. Ia lega, mengira inilah awal baru untuknya dan Nadia. Tak disangka, Nadia juga diterima bekerja di bagian administrasi perusahaan yang sama. Setidaknya kita punya penghasilan tetap sekarang, kata Arman pada Nadia. Nadia hanya mendengus. Tapi gajinya kecil. Aku nggak mau terus begini. Mereka tak tahu satu hal penting. Perusahaan tempat mereka bekerja adalah milik Adrian. Ya, suamiku yang kini resmi menjadi bagian terpenting dalam hidupku. Hari itu perusahaan mengadakan acara besar, peresmian proyek baru. Semua karyawan diwajibkan hadir, termasuk Arman dan Nadia. Ruangan ballroom hotel penuh sesak. Para karyawan berdiri, bertepuk tangan menyambut kedatangan CEO muda yang menjadi kebanggaan perusahaan. Selamat datang, Bapak Adrian Wijaya, ucap MC dengan penuh hormat. Arman dan Nadia menoleh ke panggung, dan seketika tubuh mereka kaku. Pria berjas hitam dengan senyum berwibawa itu adalah Adrian. Adrian yang dulu ditolak Nadia, Adrian yang kini menjadi suamiku. Dan di sampingnya, berdiri aku, Kirana, dengan gaun anggun, menggandeng tangannya.
Semua sorot mata tertuju pada kami berdua. Aku bisa merasakan genggaman Adrian menguat, seolah ingin menegaskan bahwa aku adalah istrinya, pasangannya, separuh hidupnya. Wajah Arman dan Nadia pucat pasi. Dunia mereka seakan runtuh dalam sekejap. Tidak mungkin, Nadia berbisik, tangannya bergetar. Itu Adrian? CEO? Suamimu? Arman bergumam dengan wajah tak percaya. Air mata Nadia menetes. Ia teringat bagaimana dulu ia meremehkan Adrian hanya karena penampilannya sederhana. Ia memilih Arman yang terlihat mapan, padahal kenyataannya palsu. Dan sekarang, ia kehilangan segalanya. Arman juga diliputi rasa sesal. Ia meninggalkan Kirana, perempuan yang tulus mencintainya, hanya demi nafsu sesaat. Kini ia harus menyaksikan perempuan itu berdiri anggun di samping pria yang jauh lebih baik darinya dalam segala hal. Beberapa hari setelah acara itu, Nadia memberanikan diri menemuiku di parkiran kantor Adrian. "Kat," panggilnya dengan suara bergetar. Aku menoleh, menatapnya datar. "Ada apa, Nat?" Dia menunduk, air matanya jatuh. Aku salah. Aku bodoh sudah merebut Arman darimu. Aku kira dia bisa membahagiakan aku. Tapi ternyata aku hanya menghancurkan hidupku sendiri. "Kat, maafkan aku." Aku menatapnya lama. Luka lama seakan terbuka lagi, tapi hatiku sudah berbeda sekarang. Aku tersenyum tipis. "Maaf sudah kuberikan sejak lama, Nat. Tapi ingat, apa yang kau tanam, itu yang kau tuai. Aku tidak bisa mengubah keputusanmu dulu." Nadia terisak, mencoba meraih tanganku, tapi aku menghindar. Aku tidak membencinya lagi, tapi aku juga tak akan memberi kesempatan kedua. Tak hanya Nadia, Arman pun mencoba mendekati Adrian di kantor. Ia memanggil Adrian dengan wajah penuh rasa bersalah. "Tuan Adrian, saya minta maaf. Saya tahu dulu saya sudah salah. Saya menyesal meninggalkan Kirana. Tapi, tolong, beri saya kesempatan." Adrian menatapnya dengan sorot dingin. "Kau meninggalkan perempuan yang tulus hanya demi nafsu sesaat. Kau melukai hatinya tanpa memikirkan akibat. Dan sekarang, setelah kau tahu siapa aku, kau baru menyesal?" Arman terdiam, wajahnya memucat. Adrian menambahkan dengan suara tegas, "Aku tidak pernah menyimpan dendam, tapi aku juga tidak akan pernah membiarkan orang seperti kau kembali mengusik kebahagiaanku. Jaga jarakmu dari kami." Arman hanya bisa menunduk, hatinya hancur. Malam itu, aku duduk di balkon rumah bersama Adrian. Angin sepo-sepo menyejukkan hati. "Bagaimana rasanya bertemu lagi dengan mereka?" tanya Adrian pelan. Aku menghela napas. Awalnya sakit, tapi sekarang, aku merasa lega. Aku bisa melihat mereka menyesal tanpa aku harus membalas dendam. Rasanya aku benar-benar sudah bebas dari masa lalu. Adrian tersenyum, meraih tanganku. "Karena kamu tidak sendirian lagi. Aku di sini, Kirana. Selalu." Aku menatapnya, hati berdebar penuh rasa syukur. "Dan aku bersyukur, Adrian. Kalau saja semua itu tidak terjadi, mungkin aku tak akan pernah menemukanmu." Kami saling tersenyum. Dan malam itu aku sadar, cinta kami kini tak lagi sekadar benih. Ia sudah tumbuh, mengakar, dan siap berbunga. Arman dan Nadia terjebak dalam lingkaran penyesalan. Mereka kehilangan segalanya karena keserakahan dan pengkhianatan mereka sendiri. Sedangkan aku dan Adrian, kami justru semakin kuat, semakin saling mencintai. Masa lalu yang pahit kini menjadi pelajaran, dan masa depan kami adalah kebahagiaan yang tak tergantikan. Beberapa minggu setelah acara perusahaan, baik Arman maupun Nadia masih tidak bisa menerima kenyataan. Mereka masih mencoba mencari celah untuk kembali dalam hidup kami. Suatu sore, saat aku dan Adrian selesai menghadiri acara amal, Arman mendekatiku di area parkir. Wajahnya kusut, rambutnya berantakan, dan matanya penuh putus asa. "Kirana," panggilnya dengan suara parau. Aku menoleh, sedikit terkejut. "Arman, apa yang kau lakukan di sini?" Ia menunduk, mencoba menahan air mata. Aku menyesal. Sangat menyesal. Aku salah memilih jalan hidup. Aku tahu aku sudah menghancurkanmu, tapi aku ingin menebus semuanya.
Bisakah kita kembali seperti dulu? Aku terdiam sejenak. Bagian kecil dari hatiku yang dulu sempat mencintainya sempat terusik, namun hanya sebentar. Kini, perasaan itu sudah mati. Aku bukan Kirana yang dulu, Arman, jawabku pelan namun tegas. Kirana yang dulu mungkin akan menangis dan memaafkanmu. Tapi Kirana yang sekarang, sudah punya hidup baru. Aku sudah bahagia bersama Adrian. Jadi berhentilah mengganggu. Arman menatapku dengan mata merah, seperti tak percaya mendengar jawabanku. Tapi aku berbalik, menggenggam tangan Adrian yang sejak tadi berdiri di sampingku, seolah menegaskan siapa yang kini memegang hatiku. Tak lama setelah itu, giliran Nadia yang mencoba mendekat. Ia nekat menemui Adrian langsung di kantornya. Dengan wajah penuh tangis, ia memohon-mohon di depan meja kerja Adrian. Mas Adrian, aku minta maaf. Aku bodoh. Aku meninggalkanmu karena aku kira kau tak punya apa-apa. Aku kira Arman bisa memberiku segalanya. Tapi ternyata aku salah. Tolong, beri aku kesempatan kedua. Aku masih mencintaimu. Adrian menatapnya dengan wajah dingin. Cinta, suaranya rendah namun menusuk. Kalau kau benar mencintaiku, kau tidak akan meninggalkanku hanya karena aku terlihat sederhana. Kau tidak akan mengkhianati pertunangan kita. Jadi jangan pernah menyebut kata cinta di hadapanku lagi. Nadia terisak keras, mencoba mendekat, namun Adrian berdiri, tubuhnya tegak penuh wibawa. Sekali lagi kau mencoba mengusik rumah tanggaku, aku tidak akan segan melaporkanmu atas pelecehan moral. Mengerti? Nadia terdiam, wajahnya pucat. Ia tahu Adrian tidak main-main. Dengan langkah gontai, ia pergi meninggalkan ruangan, menangis terseduh. Sejak saat itu, hidup Arman dan Nadia makin terpuruk. Di kantor, mereka mulai dipandang rendah. Bukan karena Adrian sengaja menjatuhkan mereka, tapi karena semua orang tahu mereka punya masa lalu kelam. Reputasi mereka rusak, gosip menyebar, dan perlahan karir mereka stagnan. Di luar kantor, hubungan mereka pun semakin memburuk. Nadia tak henti-hentinya menyalahkan Arman karena telah menyeretnya ke dalam kehidupan penuh penderitaan. Arman pun muak dengan sikap manja Nadia yang tak pernah berubah. Pertengkaran menjadi makanan sehari-hari mereka. Hingga akhirnya, keduanya benar-benar berpisah. Nadia pulang ke rumah orang tua dengan wajah penuh malu, sementara Arman menghilang entah kemana, membawa sisa-sisa harga diri yang sudah hancur. Sementara itu, aku dan Adrian justru semakin kuat. Pernikahan kami yang awalnya terpaksa, kini benar-benar dipenuhi cinta. Aku sering menemani Adrian dalam berbagai acara penting, dan setiap kali ia memperkenalkanku sebagai istrinya, ada rasa bangga yang tak bisa kujelaskan dengan kata-kata. Kami juga mulai merencanakan masa depan bersama. Adrian ingin membangun keluarga kecil yang hangat, dan aku pun begitu. Tidak ada lagi rasa asing, tidak ada lagi jarak. Yang ada hanyalah cinta, saling percaya, dan kebahagiaan yang tumbuh setiap hari. Suatu malam, aku dan Adrian duduk di teras rumah, menikmati kopi dan suasana tenang. Kirana, Adrian menatapku dengan lembut. Ya, terima kasih sudah memilih bertahan bersamaku, meski awalnya kita terjebak keadaan. Aku tersenyum, menatap bintang di langit. Mungkin dulu aku merasa terjebak, Adrian, tapi sekarang aku sadar, itu adalah takdir terindah. Kalau bukan karena pengkhianatan itu, aku tidak akan pernah menemukanmu. Adrian menggenggam tanganku erat. Aku janji, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Apapun yang terjadi, kamu adalah satu-satunya perempuan yang aku cintai. Dadaku hangat mendengarnya. Untuk pertama kalinya dalam hidup, aku merasa benar-benar dicintai dengan tulus. Kehidupan memang penuh misteri. Arman dan Nadia memilih jalan pengkhianatan, berharap bisa meraih kebahagiaan instan. Namun yang mereka dapat hanyalah kehancuran. Aku dan Adrian justru menemukan cinta di jalan yang tak pernah kami rencanakan. Dari pernikahan yang awalnya hampa, lahirlah ikatan yang kuat dan indah. Kini, aku tak lagi menoleh ke belakang. Luka itu sudah sembuh, dan yang tersisa hanyalah pelajaran berharga, bahwa cinta sejati lahir dari kesetiaan, bukan dari pengkhianatan. Beberapa bulan kemudian,
Aku dan Adrian mengadakan acara syukuran kecil di rumah, mengundang keluarga dan sahabat dekat. Semua orang bisa melihat betapa bahagianya kami. Saat itu, aku sempat melihat Nadia berdiri jauh di seberang jalan, menatap kami dari kejauhan. Wajahnya penuh penyesalan, matanya sembab. Tapi ia tak berani mendekat. Ia tahu segalanya sudah terlambat. Aku hanya menatapnya sebentar, lalu kembali tersenyum pada Adrian. Karena kini, kebahagiaanku bukan lagi tentang masa lalu. Kebahagiaanku adalah tentang masa depan bersama pria yang benar-benar mencintaiku. Arman dan Nadia akhirnya hancur oleh ulah mereka sendiri, sebuah karma yang adil atas pengkhianatan mereka. Sementara aku dan Adrian, kami melangkah ke depan dengan penuh cinta dan keyakinan. Dan di sanalah kisah ini berakhir. Dari luka yang dalam, lahirlah kebahagiaan yang tak ternilai. Karena Tuhan selalu punya cara indah untuk mengganti setiap air mata dengan senyum yang tulus. Kilauan malam itu, setelah semua tamu pulang dari acara syukuran kecil yang kami adakan, aku duduk di ruang tamu dengan secangkir teh hangat. Rumah terasa hening, hanya suara jangkrik di luar jendela yang menemani. Adrian sedang membereskan beberapa hadiah, sementara aku larut dalam pikiranku sendiri. Aku menatap cincin pernikahan di jariku, cincin yang dulu terasa asing ketika pertama kali melingkar di sana. Aku ingat betul, di hari pernikahan kami, aku memakainya dengan hati kosong. Aku bahkan tidak berani menatap wajah Adrian terlalu lama. Tapi kini, cincin itu adalah simbol cinta terindah dalam hidupku. Aku tidak bisa membayangkan jika hari itu, aku menyerah pada rasa sakit dan memutuskan menolak menikah dengannya. Takdir benar-benar punya cara unik untuk mempertemukan dua hati yang terluka, lalu menyatukannya menjadi kebahagiaan. Ada kalanya aku masih teringat pada luka masa lalu. Betrayal, pengkhianatan, adalah sesuatu yang membekas dalam-dalam. Arman, pria yang dulu begitu kucintai, meninggalkanku tepat sehari sebelum pernikahan. Luka itu seperti menusuk jantungku. Terlebih lagi, ia pergi dengan adikku sendiri, Nadia. Rasanya seperti dihantam badai dari dua arah sekaligus. Waktu itu aku merasa hidupku berakhir. Aku malu, hancur, dan tak punya harapan. Bahkan sempat aku berpikir, apakah aku masih pantas untuk bahagia? Namun sekarang, setelah semua berlalu, aku justru berterima kasih pada takdir yang pahit itu. Jika saja Arman tidak pergi, jika saja Nadia tidak berkhianat, aku mungkin tidak akan pernah mengenal cinta yang sesungguhnya. Aku mungkin masih hidup dalam kebohongan, berpikir aku bahagia padahal tidak. Adrian, pria yang dulu kuanggap hanya pengganti, ternyata adalah jawaban dari semua doaku. Di awal, aku melihatnya sebagai orang asing yang tiba-tiba masuk dalam hidupku. Kami menikah tanpa cinta, tanpa perasaan, hanya karena keadaan. Aku sempat takut, bagaimana mungkin rumah tangga bisa berjalan tanpa fondasi cinta? Tapi Adrian membuktikan segalanya dengan sikapnya. Ia tidak pernah menuntut, tidak pernah memaksaku mencintainya. Ia sabar menunggu, pelan-pelan mendekat, dan dengan tulus melindungiku dari segala luka. Ketika aku masih rapuh, dia menjadi sandaran. Ketika aku menangis diam-diam di malam hari, dia pura-pura tidak melihat tapi selalu menyiapkan segelas air hangat di meja samping tempat tidur. Dan ketika akhirnya aku membuka hatiku, dia menerimanya dengan hangat, seolah itu adalah hadiah terindah dalam hidupnya. Kini, setiap kali aku menatapnya, aku sadar, aku telah menemukan cinta sejati. Aku tak bisa memungkiri, ada rasa iba melihat keadaan mereka sekarang. Nadia yang dulu begitu angkuh, kini hidup dalam penyesalan. Arman yang dulu merasa gagah, kini kehilangan segalanya. Mereka pernah mencoba kembali, pernah meminta maaf. Tapi aku belajar bahwa memaafkan tidak selalu berarti menerima kembali. Aku sudah memaafkan mereka, sungguh. Aku tidak ingin menyimpan dendam. Tapi pintu hatiku sudah tertutup untuk masa lalu. Karena aku tahu, jika aku kembali menoleh, aku akan kehilangan masa depan yang sudah Tuhan siapkan untukku. Biarlah mereka belajar dari kesalahan. Biarlah mereka menjalani karma atas pilihan mereka sendiri. Dulu aku kira bahagia itu pesta pernikahan mewah, rumah besar, dan pasangan yang tampan di mata semua orang. Tapi ternyata tidak. Bahagia itu sederhana. Bahagia itu ketika aku bangun pagi dan mendapati Adrian menyiapkan sarapan sederhana untukku.
Bahagia itu ketika kami tertawa bersama karena hal-hal sepele. Bahagia itu ketika aku sakit, dan dia dengan panik mengurusku seolah aku adalah segalanya baginya. Bahagia itu ketika aku merasa aman, dicintai, dan dihargai sepenuhnya. Hal-hal sederhana itu yang dulu tak pernah kupikirkan, kini menjadi harta paling berharga. Jika ada satu hal yang kupelajari dari perjalanan panjang ini, itu adalah cinta sejati tidak pernah lahir dari pengkhianatan. Siapapun yang memulai hubungan dengan mengkhianati orang lain, tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan sejati. Kesetiaan adalah kunci rumah tangga. Kekayaan, ketampanan, kecantikan, semua bisa pudar. Tapi kesetiaan akan membuat cinta bertahan selamanya. Tuhan selalu punya rencana indah. Kadang, kita dipaksa kehilangan sesuatu yang kita kira penting, hanya agar kita bisa menemukan sesuatu yang jauh lebih baik. Aku menatap Adrian yang baru saja duduk di sampingku, wajahnya lelah tapi penuh senyum. "Kamu melamun lagi?" tanyanya sambil menatapku lembut. Aku tersenyum. Hanya berpikir, betapa beruntungnya aku. Adrian tertawa kecil. "Kalau ada yang beruntung, itu aku. Aku tidak pernah menyangka akan menikahi perempuan sekuat kamu." Kami saling bertatapan, dan dalam diam aku tahu, masa depan kami akan penuh tantangan, tapi juga penuh cinta. Kami sudah melewati badai besar di awal pernikahan. Jadi aku percaya, tidak ada yang bisa memisahkan kami lagi. Hidupku pernah runtuh, hatiku pernah hancur. Tapi dari reruntuhan itu, Tuhan menghadiahkanku sesuatu yang jauh lebih indah. Kini, aku berdiri bukan lagi sebagai perempuan yang dikhianati, tapi sebagai perempuan yang dicintai dengan sepenuh hati. Dan saat aku menggenggam tangan Adrian malam itu, aku tahu satu hal pasti. Ini bukan akhir dari cerita, tapi awal dari perjalanan panjang yang akan kami jalani bersama. Perjalanan yang penuh cinta, kesetiaan, dan kebahagiaan sejati. Kilauan,